Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Muhammad Nur Rabbani dengan NIM 1107623085 program studi PGSD kelas C angkatan 2023. Di sini saya akan mensimulasikan video pembelajaran tentang mata pelajaran IPAS kelas 3 bab 5, yaitu materinya adalah penampakan alam dan buatan untuk pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Model yang digunakan adalah model cycling learning 5E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, semangat banget nih. Tapi alangkah baiknya supaya kita lebih semangat lagi, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Oleh, Pak. Pada ini kan tepuk semangatnya? Yang dangding, Pak. Iya, betul. Saya ingat, Pak. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Set. Aha, aha, ma. Aha, aha, ngat. Aha, aha, semangat. Udah pada semangat nih berarti ya? Semangat banget, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mungkin sebelum mulai pelajaran, Bapak mau ngecek kehadiran kalian dulu. Ernest Eka Putri Aritona, Hadir, Pak. alhamdulillah udah hadir semua berarti ya. Oke, sebelumnya nih Bapak mau ngasih sedikit bocoran ke kalian nih, bahwa pembelajaran hari ini kita bakalan main kartu. Gimana, seneng gak bakal main kartu? Mau, Pak. Senang. Nah, tapi sebelum main kartu hari ini, Bapak mau tanya dulu nih, kira-kira kalian masih ingat gak sih pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Lupa, Pak. Tentang denah, ulang. Aja aku udah bilang. Oh, denah ya? Tentang denah, oke. Nah, sebelum kita lanjut nih main kartu, Bapak mau tanya dulu, kira-kira kalian ingat gak sih minggu lalu kita belajar apa? Belajar denah, Pak. Denah rumah, denah sekolah. Iya betul, kita minggu lalu itu belajar denah di sekitar rumah kita itu ada apa aja, di sekitar sekolah kita itu ada apa aja. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas hal yang sama yang gak jauh beda, yaitu tentang penampakan alam dan buatan di sekitarku. Nah, jadi Bapak mau tanya dulu nih, coba kalian lihat ke sekeliling keluar jendela kalian. Nah, kira-kira di luar tuh ada apa aja? Ada pohon. Terus ada apa lagi? Ada rumah. Ada pasar? Ada. Di sebelah situ ada, Pak. Ada sungai? Ada. Nah, coba kira-kira dari semua yang ada di kalian lihat itu, kira-kira semuanya apakah dibuat oleh manusia atau enggak ya? Oh, enggak, Pak. Pohon nggak dibuat sama manusia. Sungai juga nggak dibuat sama manusia. Kalau pohon dan sungai nggak dibuat manusia, berarti pasar dibuat sama manusia dong? Iya, betul. Dibuat sama warga. Kira-kira kenapa ya pasar itu dibuat sama manusia? Biar bisa belanja mungkin, Pak. Iya, betul. Jadi manusia itu membuat pasar supaya manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja. Sama halnya kayak misalnya manusia bikin sekolah supaya kamu bisa belajar, supaya teman-teman juga bisa belajar gitu. Oh, begitu, Pak. Nah, tadi kan kalau misalnya yang dibuat manusia itu ada contohnya pasar, terus sekolah. Nah, yang dibuat manusia itu contohnya penampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Oh. Nah, kalau misalnya sungai, kira-kira yang buat siapa ya? Apakah manusia juga? Allah, Pak. Iya, betul, Allah. Kira-kira Allah nyiptain sungai karena apa ya? Karena untuk manusia mencari makan.
Apa manusia ada yang suka nyuci baju di sungai? Ada. Mancing ikan di sungai? Ada. Iya, itu betul. Jadi Allah itu menciptakan sungai dengan tujuan supaya manusia bisa hidup di sekitar sungai itu, kayak misalnya buat mencuci, buat makan, dan buat air bersih. Nah, tadi kan sungai itu diciptain sama Allah, jadi setiap kenampakan yang diciptakan sama Allah itu namanya kenampakan alami. Oh, penampakan alami. Nah, tadi kan kita udah ini nih, Bapak udah bilang bakal mau main kartu. Kalian udah siap belum buat main kartu? Siap. Nah, jadi Bapak di sini punya banyak set kartu nih. Nah, sebelum main Bapak mau ngetes kemampuan kalian dulu nih. Kalau misalnya nih Bapak punya kartu 2 ini, kira-kira mana yang dibuat manusia? Yang ini, Pak. Nah, ini apa ya? Itu pasar, Pak. Emang pasar buatan manusia? Yakin? Iya, pasar buatan manusia. Kenapa pasar dibuat sama manusia? Karena itu tadi yang Bapak bilang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja. Iya, betul. Nah, kalau yang ini kira-kira buatan siapa ya? Itu buatan Tuhan, Pak, buatan Allah, danau. Nah, berarti danau itu termasuk kenampakan alami atau buatan? Alami. Betul. Nah, karena Ernest udah paham dengan perbedaan antara kenampakan alami dan buatan, sekarang Bapak bakal bagiin satu set kartu ini ke Ernest. Nah, tujuan Ernest itu harus dikelompokin kartunya, mana yang kenampakan alami dan mana yang kenampakan buatan. Oke, Pak. Nih, silakan. Nah, biar lebih susah, nah biar makin seru kartunya Bapak acak dulu. Nah, silakan. Ini jembatan itu buatan orang. Taman kota buatan Allah kan. Laut buatan Allah. Air terjun, gunung, pantai, di stasiun buatan orang, terus tadi buatan orang, pasar tadi buatan orang, danau buatan Allah, bukit Allah, jalanan Allah yang buat apa orang? Ini kan jalan orang yang bentuk orang. Langit Allah, hutan, masjid orang, segala macam. Siapa? Aduh. Jatuh. Gimana, Eres sudah diurutin kartunya, sudah dikelompokin? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak coba cek dulu ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada penampakan yang alami. Yang di sini berarti yang buatan. Iya, betul. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira kenapa taman kota termasuk alami? Karena kan tamannya ada rumput-rumputnya, ada banyak daun-daunnya, kan itu biasanya buatan Allah. Gitu. Kira-kira manusia bisa menanam pohon nggak ya? Bisa. Manusia bisa menyiram bunga nggak ya? Bisa. Nah, jadi taman kota itu termasuk kenampakan buatan karena dibuat oleh manusia supaya manusia bisa menghirup udara segar di taman, manusia bisa melihat bunga-bunga yang indah di taman gitu, Ernest. Oh, berarti salah ya apa kalau yang taman kota? Bukan salah, tapi kurang tepat karena tumbuhan itu memang ciptaan Allah, tapi manusia juga bisa menanamnya gitu. Jadi lebih tepatnya taman kota itu ada di kelompok yang kenampakan buatan di sini. Oh, berarti ini yang Nah,
sekarang coba nih, kan Eros di sini naruh misalnya laut itu sebagai penampakan alami. Kira-kira kenapa laut itu penampakan alami? Karena orang nggak bisa buat laut. Orang kan mau laut gede, airnya banyak, masa orang nuangin air kan nggak bisa. Iya betul, karena laut itu juga sebagian besar bumi diisi oleh laut, perairan. Jadi nggak mungkin manusia bisa menciptakan laut. Oleh karena itu yang menciptakan laut adalah Tuhan atau Allah gitu. Nah sekarang Bapak mau tanya lagi. Di sini ada masjid sebagai penampakan buatan. Kira-kira kenapa masjid disebut sebagai penampakan buatan? Karena itu dibuat sama manusia Pak untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhannya. Betul. Wah Ernest kayaknya udah paham nih ya sepertinya apa aja contoh dari penampakan buatan dan penampakan alami. Terus Ernest juga udah paham alasan-alasannya. Oke, mungkin kartunya boleh Bapak ambil lagi ya. Iya Pak. Terima kasih Ernest. Itu sih Pak. Nah, selanjutnya nih, karena Ernest udah paham tadi apa aja contoh-contoh penampakan alam dan penampakan buatan, terus Ernest juga udah paham kenapa manusia itu menciptakan penampakan alam, kenapa Allah menciptakan penampakan buatan. Bapak ada beberapa pertanyaan reflektif yang bisa Ernest kerjakan. Silakan. Kasih Pak. Apa perbedaan antara penampakan alam dan Gimana? Apakah udah selesai anak-anak? Sudah Pak. Nah, coba dicek nih jawabannya. Kita coba ke yang pertama. Apa perbedaan antara penampakan alami dan penampakan buatan? Kalau penampakan alam itu diciptakan oleh Tuhan atau Allah. Kalau penampakan buatan itu diciptakan sama manusia. Iya betul. Jadi kalau penampakan alam itu memang sudah ada dari sebelum manusia. Jadi Allah menciptakan penampakan alam lebih dulu, dan sedangkan manusia baru menciptakan penampakan buatan ketika mereka membutuhkannya. Kayak misalnya manusia butuh sekolah untuk belajar, maka manusia menciptakan sekolah. Tuh. Nah terus pertanyaan selanjutnya, sebutkan 2 contoh penampakan alam di dekat rumahmu. Di dekat rumah ada bukit sama sungai Pak. Ada bukit sama sungai, berarti bukit sama sungai itu termasuk ciptaan Allah. Iya betul. Terus ke nomor berikutnya, kenapa manusia membuat penampakan buatan? Karena penampakan buatannya dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kayak tadi di dekat sini ada pasar, karena ya orang-orang buat pasar karena mau buat belanja jual beli. Betul, jadi manusia menciptakan penampakan buatan itu karena mereka butuh. Nah pertanyaan terakhir, bagaimana cara menjaga penampakan alam agar tetap lestari? Kita biar jaga penampakan alam agar tetap lestari, ini tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengotori sungai, tidak boleh membuang limbah, jadi nanti air bersihnya tercemar Pak. Betul, kita juga bukan cuma menjaga penampakan alam, tapi juga kita harus menjaga penampakan buatan. Kita bisa menjaga penampakan alam dengan cara tadi yang Eros bilang, tidak membuang sampah. Terus juga kita nggak boleh menebang pohon sembarangan, karena kalau kita menebang pohon sembarangan,
nanti bakal banjir dan longsor. Jadi kita harus sama-sama menjaga penampakan alam dan buatan yang ada di sekitar kita. Betul. Oke, terima kasih Ernest. Mungkin lembar kerjanya boleh dikembalikan, dikumpulkan. Terima kasih Ernest. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sama-sama mengisi pertanyaan refleksinya, berarti kita udah paham ya apa aja contoh dari penampakan alam dan buatan di sekitar kita. Terus anak-anak juga udah paham kenapa Tuhan menciptakan sungai, menciptakan gunung, menciptakan laut. Terus juga kenapa manusia menciptakan sekolah, kenapa manusia membuat pasar, membuat masjid dan lain-lain. Nah, karena tadi kita udah main game, sekarang kita bakal main game lagi. Main game apa itu, Pak? Karena kita bakal main tebak gambar. Karena tadi anak-anak udah melompokin kartunya kedua bagian penampakan alam dan buatan. Nah, anak-anak, karena tadi kita udah main game, sekarang kita bakal main game lagi. Nah, sekarang kita bakal main tebak gambar. Tebak gambar apa? Nah, jadi cara mainnya itu nanti Bapak bakal nunjukin salah satu kartu, terus kalian sebutin nama penampakannya apa, apakah itu misalnya gunung atau pasar atau sekolah. Nah, terus kalian sebutin juga itu tuh penampakan alam atau buatan. Sampai sini paham peraturannya? Apa? Oke, kita mulai ya. Hutan penampakan alam. Betul. Terus Gunung penampakan alam. betul. Stasiun penampakan buatan. Betul. Pinter banget Ernest. Nah, ini yang agak susah. Rumah sakit penampakan buatan. Betul. Nah, coba kalian ini. Itu yang tadi saya salah. Bukan kota penampakan buatan. Ya betul. Ih, gimana nih permainannya, seru nggak? Seru banget, Pak. Nah, jadi setelah kita bermain tadi, kita sama-sama udah tahu bahwa bukan apa ya? Lupa. Iya, dan mereka sih kesimpulan. Tapi saya kebanyakan dari apa gini aja. Lagi yang banyak. Tadi. Nah, coba kalau yang ini. Itu air terjun penampakan alam. Betul. Sekarang coba kalau yang ini Itu jembatan penampakan buatan. makan buatan. Nah, gimana nih permainannya, seru nggak? Seru, Pak. Udah hari ini. Cepat. Hari ini apa aja yang udah kita lakuin kira-kira? Tadi di awal udah tahu, udah membedakan dulu, udah tahu kalau penampakan alam itu diciptakan sama Allah, kalau penampakan buatan diciptakan sama manusia. Terus coba ngelompokin. Terus tadi saya juga sempat ada yang salah, yang taman kota saya kira penampakan alam, ternyata penampakan buatan. Terus jadi udah ada jawab soal-soal juga untuk ngertinya. Terus tadi yang terakhir kita bisa apain? Terus tebak gambar juga. Iya. Gimana pembelajaran hari ini, seru nggak? Seru banget. Apa nih kira-kira yang Teres paling seru hari ini? Pas pakai kartunya, main-main Pas kartunya. main pakai kartunya, pas tebak gambar, pas ngurutin kartunya. Iya. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini hal baru apa sih yang udah Ernest pelajari? Ternyata manusia itu buat penampakan buat sekolah, buat masjid, kayak penampakan buatan lainnya tuh ternyata karena kebutuhannya mereka sendiri untuk melakukan sesuatu, untuk fasilitas yang bisa mereka gunakan. Iya, betul. Jadi manusia itu menciptakan penampakan buatan supaya mereka bisa terus melanjutkan hidup mereka dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya manusia
manusia menciptakan masjid karena mereka butuh tempat ibadah, manusia menciptakan pasar karena mereka butuh tempat untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan rumahnya. Nah, terus juga penampakan alam itu diciptakan sama Tuhan kita untuk membantu manusia hidup. Misalnya Allah menciptakan laut supaya dari laut itu manusia bisa nangkap ikan, manusia bisa bikin garam dan lain-lain. Jadi semua yang diciptakan oleh itu manusia atau Tuhan semuanya punya alasan dan manfaatnya masing-masing. Jadi kita tugasnya itu menjaga penampakan alam dan buatan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin dengan dibacakannya tadi kesimpulan oleh Bapak, dengan ini pertemuan hari ini cukup sampai di sini, karena pada pertemuan berikutnya kita juga bakal membahas hal yang mirip, yaitu tentang kota dan kabupaten, yang mana perkotaan itu kebanyakan isinya itu penampakan buatan yang dibuat oleh manusia. Pasti manusia juga perlu perkotaan, perlu gedung dan sebagainya. Oleh karena itu, itulah kenapa itu manusia membuat perkotaan. Mungkin sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mungkin pelajaran hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.